Abdurrahman bin bin Sulaiman bin Muhammad Nur bin Rahmatullah Kebayoran Lama bin Zainal Abidin bin Sayyid Ali Murtada bin Maulana Malik Ibrahim. Seterusnya mungkin bapak-bapak tahu ke atasnya. Ya. Jadi yang sebenarnya itu ada di keluarga saya pernah dulu waktu ayah saya meninggal itu buka-buka koper. Ya kali-kali aja ada harta karun yang bisa dijual gitu ya. Ditemukan di koper itu silsilah panjang gitu ya. Itu isinya jadi sampai ke Rasulullah SAW. Ya. Jadi Guru Majid itu tidak menerangkan bahwasanya dia turunan Rasulullah. Ya. Jadi berarti Guru Majid itu Habib. Ya. Jadi saya ulang lagi, Abdul Majid bin Abdurrahman bin Sulaiman bin Muhammad Nur bin Rahmatullah Kebayoran Lama bin Zainal Abidin bin Sayyid Ali Murtada yang biasa disebut Raden Santri. Ya, itu adiknya daripada Maulana, itu adik daripada Sunan Ampel, Raden Rahmat. Nah, itu Zainal Abidin itu adalah mungkin keponakan daripada Raden Rahmat Sunan Ampel. Ya, itu memberi nama anaknya namanya Rahmatullah. Ya, mungkin semoga seperti pamannya itu Rahmatullah. Jadi barangkali bisa dicari-cari lagi susunan silsilahnya. Jadi bukan terakhirnya bukan Bukhari tapi Zainal Abidin. Ya, Rahmatullah bin Zainal Abidin. Itu Rahmatullah dulu dikuburkannya di Kebayoran Lama yang sekarang namanya Jalan Keramat. Putra beliau ada 8 orang, 7 laki-laki, 1 orang perempuan. Ya. Jadi Guru Majid itu adalah salah satu keturunan beliau. Dan beliau datang ke Jakarta waktu itu dalam rangka perang dengan Portugis pada tahun 1521. Ya, dengan Portugis. Ya, jadi tentara kerajaan Islam Demak bersatu dengan tentara kerajaan Islam Cirebon itu untuk memerangi Portugis yang begitu bengis melawan pendakwah Islam yang ada di tanah Jawa. Jadi nggak bisa masuk itu ke Jakarta orang-orang yang ingin mendakwakan Islam. Ya, jangan ke Banten, tapi ke Jakarta aja nggak bisa. Gitu, ya kan? Karena dihalangi oleh Portugis. Tapi pada waktu itu tahun 1521 itu kalah perang. Makanya Rahmatullah itu hijrah ke Kebayoran Lama, ya, bersembunyi di Kebayoran Lama. Ya, kan dulu kan perangnya di Sunda Kelapa. Sekarang Pasar Ikan ya, teman. Ya, perangnya di situ ya. Nah itu karena kalah lari ke Kebayoran Lama. Lalu beliau kawin dengan orang setempat, orang istri setempat. Ya. Jadi Rahmatullah itu ya pada waktu itu setelah 1527 ya itu ada lagi peperangan yang kedua, yaitu yang dipimpin oleh yang dari Aceh, kerajaan Aceh Samudra Pasai, namanya Fadillah Khan atau orang yang disebut Falakehan, dari orang Portugis Falakehan. Tapi kalau di Cirebon namanya Fatahillah, ya, Fatahillah. Dikuburnya di Cirebon. Ya, beliau punya istri dua, ya, Fadillah Khan itu satu dari Demak, satu lagi dari Cirebon. Ya. Jadi beliau dikuburkan di Cirebon. Ya. Pada tanggal 27 Juni
1527 Masehi. Itulah hari lahirnya kota Jakarta. Jadi bapak-bapak, ibu kalau ada di rumah, itu yang kita ketahui adalah hari kelahirannya kota Jakarta. Jadi yang itu juga turunan saya itu, ya Fadilah Khan itu keturunan dari Rasulullah SAW. Ya, jadinya alhamdulillah kota Jakarta bisa dimasuki sampai ke Banten. Maulana Hasanuddin masuk ya untuk mendakwahkan Islam di Banten. Ya, sehingga ada ulama besar di sana, di Serang, ya, yang namanya Kiai Nawawi Al-Bantani, ya, Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu selevel umurnya mungkin kurang lebih dengan Abdurrahman, ya, ayahandanya Guru Majid. Pada waktu itu Syekh Nawawi Al-Bantani ingin pergi ke Mekah, tapi dihalangi oleh Belanda. Karena Belanda takut kalau Syekh Nawawi nanti mau bawa pasukan dari Arab ke Indonesia, mau memerangi Belanda. Karena waktu itu Syekh Nawawi kalau ngajar dia nggak bisa seperti di sini. Muridnya banyak, ribuan bahkan. Jadi kalau ngajar apa? Di pantai. Saking banyaknya mengajarnya di pantai. Ya. Beliau itu pas-pas sekali, ya kan? Pernah waktu di Pokojan itu masjid ini kiblatnya kurang pas, terus datang Syekh Nawawi itu ke ketua DKM-nya Masjid An-Nawir ya Pokojan, ya Syekh, ini kiblatnya kurang ke kanan. Oh, saya bilang itu pas. Ngotot, sama-sama ngotot, ya, sama-sama ngotot. Terus sudah gitu, ya Syekh, tangannya diangkat, Syekh, tangannya ditarik, Syekh. Lihat itu Ka'bah, kelihatan Ka'bah. Waduh, dipeluk itu. Ya, yang baru Syekh Nawawi baru 15 tahun, dipeluk sama ketua dekannya. Kamu tinggal di sini aja ya? Enggak, saya masuk ada di sana. Tapi dikasih tanah, dikasih hadiah. Kapan kamu mau tinggal di sini? Ini tanah buat kamu. Ya. Nah, pas waktu Syekh Nawawi mau berangkat ke kota Mekah yang kedua kali, ya, itu dihalangi oleh Belanda. Karena Belanda takut kalau seandainya beliau Syekh Nawawi itu membawa pasukan dari Arab untuk menyerang Belanda, gitu kan. Tapi karena Kumpi Abdurrahman itu dekat dengan Belanda. Kebetulan Belanda itu punya hutang budi dengan Kumpi Rahmatullah yang ada di Kebayoran Lama. Kebetulan waktu dulu Belanda membuka lahan hutan, ya, hutan di Kebayoran Lama itu ada harimau besar yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, ya. Terus ada sayembara. Katanya siapa yang bisa menaklukkan harimau ini, ya, yang besar gitu, nanti akan diberikan hadiah sebidang tanah. Ya. Setelah itu Kumpi Rahmatullah Kebayoran Lama, terus dia berdoa kepada Allah supaya harimau itu datang, tunduk pada dia. Akhirnya dimasukkan ke dalam kerangkeng, tunduk masuk, ya, akhirnya dibawa sama Belanda. Itulah hutang budinya Belanda kepada Kumpi Rahmatullah. Sampai ke anak cucunya itu dihalangi. Ya, saya keturunannya Rahmatullah, kata Kumpi Abdurrahman. Saya minta tolong supaya, ya, Syekh Nawawi itu diberikan paspor supaya berangkat ke kota Mekah untuk mengajar dan belajar. Akhirnya diizinkan, tapi beliau Syekh Nawawi dibuntuti di Matmarai oleh Snow of Colons. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang kenal, ya. Kalau nama Islamnya namanya Abdul Ghafur, ya, Abdul Ghafur. Jadi itu dia Syekh Nawawi dibuntuti setiap ada pengajaran diperhatikan. Jadi sampai dia mengaji harus mengaji, ya. Pas Snow itu akhirnya dia buat karangan
penulis karangannya itu ada di Leiden di Belanda, ya, Leiden di daerah Belanda. Itu ada buku karangan Snaphout Collins, ya, itu jadi jadilah sejarahnya Guru Majid, ya. Kenapa beliau bisa mengajar di Basmol? Nah, yang setahu saya, Guru Majid itu mengajar di Basmol karena menggantikan Usman bin Yahya. Ya, Usman bin Yahya itu mufti Betawi kalau nggak salah, ya. Usman bin Aqil bin Abdullah bin Yahya itu beliau tinggi sekali ilmu surga, ilmu falak, macam-macam. Beliau mengarang 114 surat sebagaimana Al-Quran ada 114 surat. Itu Usman bin Yahya mufti Betawi, digantikan oleh Guru Majid yang ada di Basmol. Mungkin